Selamat malam, salam Reza Ball. Ya, kali ini kita berjumpa lagi setelah 2 minggu saya nggak bikin video karena saya lagi sibuk kuliah juga, banyak tugas, apalagi udah semester akhir, jadi nggak sempat buat video. Tapi hari ini saya lagi free, mau buat video tentang preview Atalanta versus Real Madrid yang akan berlangsung dini hari nanti jam 3 live di SCTV dan juga streaming ya. Oke, Atalanta. Atalanta tim kuda hitam berasal dari Serie A yang bisa dibilang ini tim nggak bisa dianggap remeh, nggak bisa dianggap sembarangan. Mereka bisa dibilang sama kayak Leipzig, ya baru-baru muncul ke permukaan, tapi ya bisa dibilang mereka memang konsisten lah. Nah, Atalanta ini bisa dikatakan kan tim yang tim yang menyerang. Ya, mereka punya lini depan yang solid, lini tengah yang solid, lini belakang juga. Nah, lini depan kita lihat ada Dufan Zapata, Luis Muriel, dan juga Josip Ilicic. Tiga pemain ini adalah kunci permainan Atalanta, kunci penyerangan Atalanta biar Atalanta bisa mencetak gol. Kalau nggak ada tiga pemain ini atau salah satunya aja absen, penyerangan Atalanta bisa mati. Mungkin sekarang Papu Gomez sudah nggak ada, tapi jangan remehkan Atalanta. Tetap kita harus waspadai Atalanta. Karena apa? Tim ini bisa dibilang tim yang paling produktif. Di Serie A musim lalu mereka hampir mencetak 100 gol dalam semusim. Bayangkan, Milan mereka bantai 5-0. Tim-tim seperti Lecce, kalau nggak salah, Torino, dan lain-lain mereka bantai. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh Madrid. Nah, kita lihat di lini tengah. Ada Gosens, ada Malinowski, ada Matteo Pessina. Nah, ini tiga pemain ini saya lihat terakhir ya, mereka main lawan Napoli kalau nggak salah. Ini mereka mainnya padu, mereka mainnya bagus, dan semua bola yang berasal dari Muriel, Ilicic ataupun Zapata itu berasal dari ketiga pemain ini. Nah, bisa dibilang kunci atau otak serangan dari Atalanta itu adalah Robin Gosens. Ini pemain bisa dibilang pintar dalam mencari ruang agar Ilicic, Zapata, dan Muriel bisa mencetak gol. Lalu kita ke belakang, ada Hateboer, Toloi, Jim City, dan juga ada Joachim Mahle, pemain yang baru dibeli kalau nggak salah dari klub Denmark lah pokoknya, saya lupa. Nah, bisa dibilang ini Hateboer ya terutama ini tipe fullback atau ya fullback yang suka overlap ke depan. Dia overlap ke depan tapi dia nggak lupa akan defense. Nah, ini yang saya suka dari Hateboer. Dan kabarnya katanya Hateboer ini nggak main nanti malam. Tapi siapapun penggantinya Madrid harus waspada. Terus kipernya ada Golini. Ya, saya lihat kiper ini bisa dibilang lumayan bagus ya. Dia bisa dibilang kan juga masa depannya timnas Italia. Jadi bisa dibilang Golini ini nggak bisa diremehkan. Nah, kita ke Madrid. Madrid dengan skuad yang bisa dibilang pincang. 9 pemain cedera. Cuma mereka bawa 6 pemain Castilla yang bisa dibilang 6 pemain ini ya sama sekali nggak ada pengalaman di UCL kecuali si Arribas ya, Sergio Arribas itu baru pernah dimainkan pas lawan Mönchengladbach di fase grup terakhir. Nah, saya lihat ya Madrid ini bisa dibilang bukan saya pesimis atau gimana, tapi peluang menang Madrid memang bisa dibilang 60%. Kenapa saya berani bilang 60%? Karena Atalanta bisa dibilang nanti malam keluar menyerang. Mereka kalau dibilang Atalanta bakal parkir bis saya nggak yakin. Karena Gasperini bukan tipe pelatih yang menginstruksikan pemainnya untuk main parkir bis atau main bertahan. Pasti mereka akan keluar menyerang. Nah, ketika Madrid melawan tim yang menyerang, maka disitulah Madrid harusnya bisa mencari ruang yang kosong, mencari celah agar mereka bisa melakukan counter attack. Nah, yang saya lihat dari Atalanta dalam beberapa match terakhir di Serie A, mereka mainnya tuh cukup bagus. Apalagi mereka didukung sama trio Ilicic, Zapata, dan Muriel yang bisa dibilang ya memang trio ini udah biasa dimainkan sama Gasperini apalagi sejak Papu Gomez hengkang. Nah, bagi Madrid kalau mereka ingin mencuri gol ya, salah satu caranya adalah mereka harus memang mencetak gol terlebih dahulu. Kalau misalnya Atalanta mencetak gol terlebih dahulu, itu bakal berat buat Madrid. Kecuali
pertandingan nanti berakhir imbang dengan skor 1-1 ataupun 2-2. Tapi saya rasa pertandingan ini akan ketat. Mungkin kalau misalnya Madrid nggak menang itu bakalan imbang. Tapi nggak tahu juga kalau misalnya Atalanta bisa menang ya. Tapi sesuai prediksi saya sih tadi peluang Madrid itu 60%. Saya bilang ini bukan karena saya pesimis, tapi saya realistis. Karena memang melihat Madrid formnya di UCL sekarang ini bisa dibilang nggak terlalu bagus. Lawan Shakhtar mereka kalah 2 kali, lawan Mönchengladbach mereka imbang, lawan Inter mereka hampir kalah meskipun mereka bisa bounce back di menit-menit akhir. Tapi kalau misalnya Madrid nanti bisa mencari celah itu atau memanfaatkan kesalahan sedikit aja dari Atalanta, mungkin mereka bisa menang. Nah, untuk prediksi line up dari saya itu Atalanta adalah Golini di kiper, lalu back 4-nya mungkin di sisi kanan saya kurang tahu siapa yang main. Nah, untuk tengahnya atau untuk center back-nya itu ada Christian Romero dan juga Rafael Toloi. Kalau nggak Rafael Toloi mungkin Jim City. Di kirinya ada Joaquim Maile. Nah, di tengah itu mungkin Gasperini akan mengandalkan Ruslan Malinovskyi, Gosens dan juga Matteo Pessina. Nah, 3 di depannya yang saya sebutkan tadi, Ilicic, Zapata dan juga Luis Muriel. Untuk Madrid kiper tetap Courtois, saya yakin dan percaya 1.000.000% saya yakin pasti Courtois yang main. Untuk back 4-nya itu kirinya Mendy, center back-nya Varane, Nacho dan kanannya itu Vazquez. Kenapa Vazquez? Ya karena Carvajal cedera dan Madrid nggak punya back kanan murni karena Odriozola juga cedera. Nah, pasti Vazquez main di back kanan. Di tengahnya seperti biasa trio KCM, Kroos, Casemiro, Modric. Nah, di depannya ini mungkin Zidane akan berjudi mainkan Mariano sebagai pengganti Benzema, atau misalnya kalau dia mau ngasih kesempatan untuk Hugo Duro, ini saya bakal salut sama Zidane. Mungkin saya nilai dia itu berani, tapi kalau mungkin dia belum mau mengambil resiko itu, dia mainkan Mariano. Nah, kirinya karena Hazard cedera mungkin diisi sama Vinicius, kanannya mungkin ada Asensio, atau bisa jadi Isco juga bisa dimainkan sebagai sayap kanan. Karena ketika Isco main di kanan, itu sebenarnya Isco tuh bisa jadi attacking midfielder. Jadi Vinicius sama Mariano bakal duet nih di depan. Jadi formasinya bisa jadi 4-3-1-2. Itu sama seperti peran Isco waktu pas final Liga Champions 2017 sama 2018. Ketika dia jadi starter, sedangkan Bale nggak main, itu dia jadi attacking midfielder untuk penyuplai bola buat Benzema dan juga Ronaldo. Nah, kira-kira prediksi starting saya seperti itu. Nanti saya bakal nonton pertandingannya dan setelah itu pasti akan saya buat reviewnya. Oke, mungkin segitu aja, nggak banyak-banyak karena waktu juga. Kita nantikan pertandingannya. Itu aja dulu. Thank you for watching.